Terima kasih untuk subscribe, like, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ibu berharap kalian tetap dalam kondisi sehat ya. Tetap jaga protokol kesehatannya, tetap pakai masker, jauhi kerumunan dan juga tetap jaga jarak. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru yaitu tentang tata surya. Tujuan kita mempelajari tentang tata surya yang pertama adalah agar kalian mengetahui penyusun tata surya, mengetahui karakteristik dari komponen penyusun tata surya, dan juga kalian akan pelajari tentang revolusi dan juga rotasi bumi, serta kalian juga akan mempelajari tentang gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Baiklah, kita akan menyimak video berikut ini. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Planet mengelilingi matahari memiliki garis edar atau yang disebut sebagai garis orbit. Susunan tata surya adalah matahari, planet dalam, planet luar, komet, meteoroid, dan juga asteroid. Matahari adalah bintang yang terdapat di dalam tata surya yang memiliki 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya yang diterimanya dari bintang. Planet dalam disebut juga dengan planet terestrial. Planet terestrial atau planet dalam adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu terestrial, sebagian besar terdiri atas mineral tahan api seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Selain itu, planet dalam juga memiliki atmosfer yang cukup besar untuk menghasilkan cuaca, memiliki kawah dan fitur permukaan tektonik seperti lembah retakan dan gunung berapi. Planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan untuk planet luar disebut juga dengan planet Jovian. Planet Jovian atau planet luar adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian tersusun dari bahan ringan seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet-planet dalam dan luar dipisahkan oleh sabuk asteroid. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Komet berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes, artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Bagian-bagian komet yaitu inti komet adalah bagian komet yang berukuran lebih kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Koma yaitu daerah kabut di sekitar inti. Ekor komet yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari.
Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteoroid mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteoroid tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Ketika meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteoroid akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut meteor. Apabila meteoroid tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi disebut meteorit. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Fakta-fakta menarik dari tata surya kita. Planet pertama adalah Merkurius. Merkurius memiliki massa 0,055 kali massa bumi. Suhu Merkurius minus 180 sampai 430 derajat Celcius. Jarak Merkurius dengan matahari adalah 57 juta kilometer. Merkurius merupakan planet dengan jumlah kawah terbanyak pada tata surya kita. 2. Venus. Venus memiliki massa 0,815 kali massa bumi. Suhu Venus adalah 462 derajat Celcius. Jarak Venus dari matahari adalah 108,2 juta kilometer. Venus berputar searah jarum jam. Ia juga merupakan planet terpanas di tata surya. Venus sering terlihat sebagai bintang fajar karena sering terlihat berada di samping matahari ketika matahari terbit. Ketiga, Bumi. Bumi memiliki massa 5,9742 kali 10 pangkat 24 kg. Suhu bumi adalah 16-40 derajat Celcius. Jarak bumi dengan matahari sekitar 149,6 juta kilometer. Karena melambat, dalam 140 juta tahun mendatang, kemungkinan satu hari di bumi adalah 25 jam. Keempat, planet Mars. Planet Mars memiliki massa 0,107 kali massa bumi. Suhu Mars mencapai minus 87 sampai minus 5 derajat Celcius. Jarak Mars dari matahari kurang lebih 227,9 juta kilometer. Mars memiliki gunung berapi tertinggi setata surya yang bernama Olympus Mons yang tingginya 20 km. Kelima adalah Jupiter. Planet Jupiter memiliki massa 317,8 kali massa bumi. Suhu Jupiter minus 108 derajat Celcius. Jarak Jupiter dari matahari adalah 778,5 juta kilometer. Bintik merah besar di Jupiter berukuran 3 kali diameter bumi. 6. Saturnus.
Saturnus memiliki massa 95,159 kali massa bumi. Suhu Saturnus minus 23 derajat Celcius. Jarak Saturnus dari matahari adalah 1,42 miliar kilometer. Kutub utara Saturnus tampak berbentuk heksagonal, segi 6, akibat gelombang dan tekanan tinggi. Berikutnya adalah Uranus. Uranus memiliki massa 14,536 kali massa bumi. Suhu Uranus minus 224 derajat Celcius. Jarak Uranus dengan matahari adalah 2,87 miliar kilometer. Akibat ditabrak benda besar, Uranus berrotasi menggelinding karena kemiringan sumbunya sekitar 97,77 derajat. Berikutnya adalah Neptunus. Massa Neptunus adalah 17,147 kali massa bumi. Suhunya minus 218 derajat Celcius. Jarak Neptunus dari matahari adalah 4,49 miliar kilometer. Warna biru tua Neptunus berasal dari metana di atmosfernya. Dahulu, orang beranggapan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Mereka juga meyakini bahwa matahari bergerak mengelilingi bumi. Akan tetapi, keyakinan itu tumbang ketika tahun 1543 Nikolaus Kopernikus mempublikasikan bahwa bulan bergerak mengelilingi bumi, sedangkan bumi dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi matahari. Gagasan lainnya yang tidak benar adalah banyak orang meyakini bahwa bumi itu datar. Oleh karena itu, mereka takut apabila mereka berlayar cukup jauh ke laut, mereka akan jatuh dari ujung dunia. Bagaimana kamu mengetahui bahwa keyakinan tersebut tidak benar atau mengetahui hal itu tidak benar? Bagaimana ilmuwan menentukan bentuk sebenarnya dari bumi? Selama bertahun-tahun, para pelaut mengamati bahwa hal yang pertama kali mereka lihat di laut adalah puncak kapal. Hal ini menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat. Begitu pula pada tahun 1522, Magellan telah membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Waktu itu dia mengadakan pelayaran dengan arah lurus, kemudian berhasil kembali ke tempat awal dia berlayar. Astronot telah melihat dengan jelas bentuk bumi. Astronot dari atas melihat bumi, terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bumi tidak benar-benar bulat, akan tetapi sedikit lonjong. Bumi berdiameter sekitar 12.742 km. Bumi melakukan dua gerakan, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, sedangkan kala rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya, yaitu 23 jam 56 menit. Bumi berrotasi dari barat ke timur. Aktivitas yang telah kamu lakukan adalah salah satu akibat dari rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam. Adapun akibat lain dari rotasi bumi adalah sebagai berikut. 1. Gerak semu harian matahari. 2. Perbedaan waktu. 3. Pembelokan arah angin. 4. Pembelokan arah arus laut. Revolusi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar
mengelilingi matahari, yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Akibat dari revolusi bumi yaitu sebagai berikut. 1. Terjadinya gerak semu tahunan matahari. 2. Perbedaan lamanya siang dan malam. 3. Pergantian musim. Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi, sekaligus merupakan satelit bumi. Karena bulan merupakan satelit, maka bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya matahari. Sebagaimana dengan bumi yang berputar dan mengelilingi matahari, bulan juga berputar dan mengelilingi bumi. Bulan berbentuk bulat mirip seperti planet. Permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus, banyak kawah, dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Selain itu, bunyi tidak dapat merambat, tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap gulita. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Dampak pergerakan bulan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Terjadinya pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. 2. Pembagian bulan. Ada 2 pembagian bulan, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Bulan sideris membutuhkan kala revolusi selama 27,3 hari, sedangkan bulan sinodis membutuhkan kala revolusi selama 29,5 hari. Fase-fase bulan merupakan perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat di bumi. Hal ini dikarenakan posisi relatif antara bulan, bumi, dan matahari. Fase-fase bulan adalah sebagai berikut. 1. Bulan baru. Terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Selama bulan baru, sisi bulan yang menghadap ke matahari nampak terang dan sisi yang menghadap bumi nampak gelap. 2. Bulan sabit. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4, sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya 1/4-nya. 3. Bulan separuh. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya, sehingga yang terlihat dari bumi juga separuhnya atau kuartir pertama. 4. Bulan cembung. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya, yang terlihat dari bumi hanya 3/4 bagian bulan. Akibatnya, kita dapat melihat bulan cembung. 5. Bulan purnama. Ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari, begitu juga yang terlihat dari bumi. Akibatnya, kita dapat melihat bulan purnama atau kuartir kedua. Pernahkah kamu mengalami ketika siang hari tiba-tiba secara tidak terduga matahari menghilang dari langit? Sesaat kemudian suasana berubah menjadi gelap dan kemudian matahari muncul kembali dan memancarkan sinarnya. Peristiwa tersebut adalah gerhana.
Apakah yang menyebabkan terjadinya gerhana? Gerhana terjadi ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari, sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Gerhana juga merupakan akibat dari pergerakan bulan. Ada dua jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. 1. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru. Akibat ukuran bulan lebih kecil dibandingkan bumi dan matahari, maka terjadi 3 kemungkinan gerhana, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Proses bulan berada dalam penumbra dapat mencapai 6 jam dan dalam umbra hanya sekitar 40 menit. Umbra adalah bayangan gelap yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Sedangkan penumbra adalah bayangan kabur atau remang-remang yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Setelah kalian tadi menyaksikan penjabaran dan penjelasan tentang tata surya, Ibu berharap kalian sudah mengerti bagaimana komponen penyusun tata surya dan juga apa saja yang terjadi di dalam tata surya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.